Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, kenalin nih. Aku Isnal Biratu Sofifah dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Aku sama temanku nih. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nuris Dara, sama kayak Mbak Isna, kita satu kelas, satu prodi, satu fakultas, dan satu univ yang pastinya. Di sini kita ngapain nih Mbak Isna nih? Sesuai tema kita nih, ada ngobski, ngobrol bareng seputar komunikasi intrapersonal. Kita bicara sedikit tentang komunikasi. Menurut Riris, komunikasi ini apa sih? Oke, menurut aku nih ya, sebelum kita menjerumus ke intrapersonal, kita bahas dulu yang komunikasinya. Komunikasi itu suatu proses penyampaian perasaan, pendapat, pikiran, pesan terhadap orang lain dengan melalui berbagai proses penyampaian. Dapat kita tarik di dalam komunikasi ini ada yang namanya komunikator, ada yang namanya pesan atau informasi, ada yang namanya komunikan atau si yang mendapatkan informasi ini, dan ada yang namanya media, seperti itu Mbak Isna. Nah, di dalam komunikasi ini tuh nggak cuma hanya satu teman-teman, ada yang namanya komunikasi organisasi, komunikasi interpersonal, komunikasi massa. Kali ini kita akan mengobrol sedikit tentang komunikasi intrapersonal. Bisa dilanjut Mbak Isna, apa itu komunikasi intrapersonal? Oke, aku jelasin. Komunikasi intrapersonal ini atau bisa disebut sebagai komunikasi intrapribadi, yaitu merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Aku kasih contoh nih ya, seperti aku nggak sengaja ngomong kasar ke Mbak Riris. Nah, Mbak Riris cuek sama aku. Terus aku ngerasa kalau Mbak Riris cuek. Jadi aku introspeksi diri. Tadi aku ngapain Riris ya, kayak gitu. Nah, aku bertanya-tanya sama diriku sendiri. Tadi aku ngapain sama Riris sampai dia cuek sama aku. Nah, di situ aku mulai berpikir dan aku baru ingat kalau tadi aku ngomong kasar ke Mbak Riris. Nah, yang demikian itu merupakan komunikasi intrapersonal. Jadi aku merasa kalau aku punya salah sama Riris, aku bertanya-tanya, oh jadi itu salahku, jadi aku harus minta maaf sama Riris. Nah, aku berbicara sama diriku sendiri. Nah, begitu komunikasi intrapersonal. Menurut Mbak Riris nih, gimana sih orang-orang yang terlibat dalam komunikasi intrapersonal ini? Ya. Jadi menurut aku setelah mendengar penjelasannya Mbak Isna tadi dapat dikatakan sebagai komunikasi intrapersonal itu komunikasi yang terjadi dalam diri individu sendiri ya Mbak. Jadi orang itu berperan baik sebagai komunikator juga sebagai komunikan. Dia berbicara pada diri sendiri, ngomong sama diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, tetapi juga dijawab pada diri sendiri juga nih ya Mbak. Di dalam komunikasi intrapersonal ini setahu aku ada yang namanya mekanisme atau proses, Mbak. Itu terdiri dari 4 ya kalau tidak salah, ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Bisa kita senggol sedikit demi sedikit ya. Yang pertama ada yang namanya sensasi, Mbak Isna, boleh dijelaskan? Oke, aku jelasin tentang sensasi. Nah, sensasi ini merupakan proses ketika stimuli atau rangsangan diterima oleh indera manusia. Nah, kita ambil contoh ketika kita membeli sate. Nah, kita ketika membeli sate, kita pasti akan mencium aroma satenya. Nah, aroma sate dengan mencium aroma sate tersebut, itu kan merupakan rangsangan. Nah, itu akan masuk ke dalam otak kita. Nah, setelah melalui proses sensasi ini, selanjutnya ada proses persepsi. Menurut Mbak Riris nih, persepsi itu apa sih? Persepsi ya. Oke, persepsi itu kalau menurut aku sendiri adalah sensasi yang dimaknai, di mana sensasi itu dirubah oleh
otak kita sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru atau menjadi informasi, Mbak Isna, di mana stimuli yang dimaknai oleh otak kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga setiap orang yang menerima kelas stimuli itu berbeda-beda tergantung latar belakang dari faktor tersebut, Mbak Isna. Kemudian yang ketiga ada namanya memori. Memori kalau tidak salah itu terdiri dari 3 proses ya. Apa saja sih 3 proses itu, Mbak Isna? Nah, memori itu ada 3 proses, yaitu record, restore, dan recall. Nah, aku jelasin ya. Record atau perekaman. Itu misalnya nih, kita sebagai mahasiswa, kita di kelas atau daring. Nah, itu kan dosen menjelaskan materi kepada kita. Jadi otak kita ini pasti akan menerima atau merekam apa yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Nah, setelah record ini atau perekaman ini, otak kita akan mengalami sebuah restore atau penyimpanan. Jadi apa saja yang dibahas oleh dosen pada materi tersebut pasti akan direkam dan disimpan dalam memori otak kita. Setelah perekaman dan penyimpanan, otak kita akan mengalami recall, yaitu pengulangan kembali. Pengulangan kembali ini seperti kita melakukan ujian UAS atau UTS. Nah, kita mencoba mengingat-ingat materi apa saja yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, kita pasti akan menerapkan materi tersebut ketika kita akan UAS atau UTS. Begitu, Mbak Riris. Mekanisme atau proses dalam komunikasi interpersonal ini kan sudah kita sebutin nih, 3. Kan ada 4. Kurang 1 nih, Mbak Riris. Apa nih yang terakhir? Oke, yang terakhir dalam proses ini ada namanya berpikir. Berpikir itu proses pengolahan informasi, di mana berpikir sendiri berfungsi sebagai pemecah masalah, pembuat keputusan, dan berpikir kreatif. Berpikir sebagai pemecah masalah. Ketika di depan kita ada suatu masalah, kita akan pasti akan berpikir, aku pernah ngalamin nggak ya masalah kayak gini sebelumnya? Apakah ini lebih remeh atau lebih besar dari masalah sebelumnya? Seperti itu, Mbak Isna. Yang kemudian berpikir sebagai pembuat keputusan. Contoh paling sederhana ketika kita bangun tidur. Ketika kita membuka mata, kita akan berpikir, habis ini ngapain ya? Minum dulu atau mandi dulu atau makan dulu, itu juga memerlukan proses yang namanya berpikir. Dan yang ketiga sebagai berpikir kreatif. Ini akan membedakan mana yang orang berpikir biasa dan orang yang berpikir kreatif. Karena biasanya orang yang berpikir kreatif itu out of the box ya. Setelah ada 4 nih ya, prosesnya ada sensasi, ada persepsi, ada memori, dan ada berpikir. Kita juga akan sedikit menyinggung tentang teori-teori komunikasi intrapersonal. Ada apa aja nih, Mbak Isna? Oke, teori-teori komunikasi intrapersonal ini yaitu ada teori pengurangan ketidakpastian, ada juga teori aus, dan ada juga teori intervensi. Nah, teori pengurangan ketidakpastian nih, menurut Mbak Riris apa? Teori pengurangan ketidakpastian. Sebenarnya ada banyak ya teori, tapi kita ambil 3 aja biar nggak memperlama waktu ya. Dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calebres mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu meminimalisi keraguan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, seorang individu ini akan mencoba meminimalisi keraguan dia terhadap interaksi yang terjadi tersebut. Seperti itu, Mbak Isna. Dan yang kedua tadi bisa disenggol, Mbak Isna, tentang teori aus seperti apa? Oke, aku bicara tentang teori aus. Nah, teori aus ini dicetuskan oleh William James dan Benton J. Underwood, membuktikan bahwa semakin sering kita mengingat, maka akan semakin buruk kemampuan kita mengingat. Nah,
Menurut teori ini nih, ingatan hilang atau memudar karena waktu. Jika ingatan dilatih secara terus-menerus, otomatis ingatan akan terus melekat. Namun sebaliknya, jika diabaikan saja atau hanya sekali saja mengingat, maka memori itu akan hilang dengan sendirinya. Kayak gitu, Mbak Riris. Oh, iya. Terus yang ketiga nih, ada teori intervensi. Teori intervensi itu apa, Mbak Riris? Iya ya, teori intervensi ya, teori yang terakhir dari kita. Teori ini tuh digambarkan bahwa memori kita itu diibaratkan sebagai kanvas dan pengalaman kita itu diibaratkan sebagai lukisan. Jadi misalnya kita ada kanvas, kita menggambar rumah misalnya, kita menggambar rumah dalam kanvas itu, kemudian ketika kita ingin menggambar pegunungan misalnya, maka otomatis lukisan yang pertama tadi akan terhapus. Itu sama juga seperti pengalaman kita. Jadi semisal hari ini kita mengenang suatu momen, kemudian di keesokan harinya ada momen yang lebih besar lagi, maka otomatis momen yang di hari kemarin akan terlupakan. Seperti itu, Mbak Isna. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi intrapersonal itu merupakan dasar ya Mbak Isna ya. Sebelum kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita harus interaksi pada diri sendiri. Itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Oleh sebab itu kedudukan komunikasi intrapersonal itu sangat penting ya Mbak Isna. Seperti itu teman-teman dari kita. Oke, tambahan nih Mbak Riris. Komunikasi intrapersonal ini juga sangat dibutuhkan untuk memahami diri sendiri. Kita bisa tanpa sadar kita menerapkan komunikasi intrapersonal ini dalam keseharian. Seperti kita setelah sholat itu berdoa, terus kita bersyukur, alhamdulillah, terus kita introspeksi diri, atau bahkan berhayal itu termasuk komunikasi intrapersonal loh. Benar banget. Oke teman-teman, mungkin itu cukup dari kita materi kita hari ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau kita kurang memuaskan atau mungkin teman-teman punya pendapat lain nih, boleh komen ya. Jangan lupa like ya teman-teman dan subscribe. Oke, ya Mbak Isna. Sekian dari kami teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.